Jabar. Juara. Jabar. Juara. Jabar. Juara. Jangan lupa ya buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Baik Bapak dan Ibu, kami persilahkan kepada Pak Yi selaku narasumber yang sudah berdatang ke kita untuk menyampaikan ide, gagasan atau harapan tentang implementasi daripada kelembagaan berupa korporasi yang tentunya merupakan goal daripada kegiatan BIMTEK yang kita laksanakan ini. Dengan segala hormat kami persilakan Pak Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada kesempatan ini bisa berkumpul bertatap muka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada teman-teman pejuang ketahanan pangan dari 9 kabupaten mewakili Jawa Barat. Selamat datang di Kota Mangga Seueur Manggana di Indramayu, insyaallah. Baik, sebelum saya menyampaikan sedikit ulasan atau gagasan yang pernah kita rembukan dengan beberapa perwakilan pengurus Gapoktan dan Poktan Organik se-Jawa Barat waktu itu di Garut. Terlebih dahulu saya akan mengajak bapak-bapak ikut olahraga dulu lah, sedikit olahraga tarik suara ya. Saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu, begitu saya menyebutkan organik, bapak-bapak, ibu-ibu jawab berkah. Begitu saya ngomong petani, bapak, ibu-ibu jawab sejahtera. Begitu saya ngomong dinas TPH, bapak jawab jaya. Siap? Begitu saya sebut Jawa Barat, bapak-bapak jawab juara. Siap ya? Siap ya? Baik. Organik berkah. Kurang kompak, sebelah sini ada suaranya. Ya. Organik berkah. Petani sejahtera. Petani sejahtera. Petani sejahtera. Dinas TPH jaya. Dinas TPH jaya. Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Oke, terima kasih, semangat. Baik teman-teman yang saya hormati, juga ibu-ibu yang saya cintai, karena saya mencintai ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasi kehadiran teman-teman semua, yang terutama dari kabupaten lain jauh-jauh dari Sukabumi, dari Cianjur, Garut, Pangandaran. Alhamdulillah, berkah buat petani, berkah buat petani. Kita mencoba bersinergi, berkolaborasi. Dulu waktu kita pertemuan di Garut, alhamdulillah dapat respon positif dan supportnya yang luar biasa dari Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat terhadap petani organik. Petani organik berkah. Petani jaya. Petani sejahtera. Jadi berkali-kali saya mengajak teman-teman di penggiat organik, misi visi kita atau tujuan kita sama. Kemudian pergerakan usaha kita sama. Kenapa kita nggak bersatu bersama? Dan hari ini saya coba
sedikit mengulas atau memotivasi teman-teman, yuk kita maju bersama mensejahterakan petani. Setuju nggak? Yang sejahtera itu siapa? Nah, ini juga jadi pertanyaan kita semua. Selama ini petani yang ada di Indramayu khususnya kabupaten-kabupaten lain ternyata sama aja, Pak. Petani dari dulu ya begitu-begitu aja, petani-petani katanya kurang menarik. Sehingga apa? Generasi muda itu juga banyak yang kurang tertarik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya petani organik, milenial kita, pemuda-pemuda kita mulai tertarik terhadap pertanian, khususnya pertanian organik. Misi utama kita mencoba memberikan masukan terhadap pemerintah, khususnya Dinas Pertanian, selain daripada sekarang permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pertanian, kelangkaan pupuk, ya kita memberkah buat petani organik. Maksudnya kelangkaan, keterlambatan pengiriman pupuk subsidi, berkah buat petani organik. Karena apa? Kita tidak serta-merta membutuhkan pupuk sintetis kimia. Karena kita adalah pejuang lingkungan hidup, pejuang kelestarian alam, ramah lingkungan, yang mempunyai cita-cita apabila kita tua nanti mewariskan tanah pertanian itu bukan tanah pertanian yang rusak, memberikan nafkah atau memberikan makan anak cucu kita dengan nasi atau beras yang mengandung racun. Kenapa? Udah puluhan tahun petani-petani kita memberikan atau mengaplikasikan pupuk yang tidak ramah lingkungan, banyak mengandung pestisida yang berbahaya, sehingga itu mengganggu kesehatan diri kita yang mengkonsumsi beras, juga merusak ekosistem atau mata rantai kehidupan hewan atau tumbuhan yang ada di tanaman kita. Nah, ini berdampak terhadap pengurangan hasil produksi. Sudah jelas tiap tahun kita perhatikan dari data BPS selalu menunjukkan penurunan tiap tahun. Nah, ini kalau tidak kita segera mencoba memberikan informasi atau inovasi teknologi untuk peningkatan hasil produksi, walau alam tanah pertanian di Indramayu khususnya atau di Jawa Barat bukan bertambah subur, malah banyak yang hilang, Pak, dengan kejadian atau istilahnya adanya pembangunan real estate atau istilahnya pabrik yang mengganggu lahan pertanian sawah. Gak jauh lah, di Indramayu, di Jatibarang dibangun pasar di tengah sawah, kemudian akhirnya sekelilingnya di pinggir-pinggir dekat jalan raya yang bagus diuruk lagi, dibikin lagi perumahan. Nah, ini kalau tidak kita sebagai petani tidak mencoba mengingatkan pemerintah kita atau Pemda setempat untuk berpikir terhadap tata kelola lingkungan yang lebih baik, lebih ramah lingkungan, ya mau siapa lagi? Kita lah punya kewajiban, punya nilai nanti ibadah buat kita semua, mencoba memberikan solusi atau memberikan gambaran terhadap pembangunan pertanian ke depan. Selain daripada lahan yang tadinya luas berkurang, ya kita coba masukkan teknologi penggunaan pupuk yang berimbang atau bebas residu, mengurangi penggunaan pupuk sintetis kimia. Kita sampaikan melalui kegiatan kelompok tani, Gapoktan, korporasi di tiap kabupaten juga itu akan jadi wadah informasi komunikasi kita menyampaikan permasalahan yang ada selama ini, kemudian rencana kita ke depan dalam mencapai atau menuju
yang lebih ramah lingkungan. Nah ini saya bangga terhadap teman-teman dari luar kabupaten diundang ke Indramayu untuk bergabung, memikirkan dan mari bersama memikirkan pertanian organik kita lebih maju, lebih menarik buat generasi yang akan datang, supaya apa? Pertanian ke depan lebih mengarah ke organik. Walaupun misalnya ada banyak tahapan-tahapan dan tidak mudah untuk kita lakukan bersama, tapi itulah tantangan dan itu memang mutlak harus. Dan saya yakin semua bisa, semua bisa. Teman-teman yang hadir di sini, inilah udah ujung tombak perintis gerakan pertanian organik di Jawa Barat. Maka dengan itu saya tidak akan terlalu memaparkan di rencana program yang pernah kita share melalui WA, mengajak gimana nih latar belakangnya, kita udah paham semua permasalahan yang ada di petani organik selama ini, masalah pemasaran bagaimana, belum ada kebersamaan. Nah, insya Allah dengan adanya korporasi atau istilahnya kerjasama sinergis antara kita selaku pelaku utama dan pelaku usaha bergabung dalam satu wadah yang mendapat support juga dari pemerintah untuk bersinergi, berkolaborasi. Tujuannya satu, mensejahterakan petani, terutama petani organik. Kita akan terus berkembang dengan membuktikan perlakuan kita, baik dari sisi produksi, kualitas, dan kontinuitas kita dalam mensuplai atau menjual beras organik kita terus berkembang. Insya Allah petani-petani sekitar kita akan meniru kita, karena yang kita contohkan adalah yang terbaik dan memiliki nilai ibadah yang sangat luar biasa. Setuju? Setuju, Pak. Petani juga menginginkan support dan dukungan dari pemerintah untuk bersama-sama memikirkan kelangsungan pertanian organik ke depan. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mulai melirik dan mencanangkan program-program mengarah ke ramah lingkungan, bukan karena subsidi pupuk akan dicabut, bukan. Nah, itu bisa terjadi kalau gerakan perlakuan organik atau petani organik ini membuktikan hasil produksi kita bisa 10 ton per hektar rata-rata dari petani organik. Insya Allah proses subsidi pupuk untuk anorganik dicabut, dialihkan ke subsidi organik. Setuju? Nah, insya Allah dengan kebersamaan kita nanti kita coba sampaikan ke pemerintah pembina kita, baik dinas pertanian kabupaten maupun dinas pertanian provinsi, nyampe ke gubernur, nyampe ke menteri, akan ada pola yang mendukung penuh kegiatan organik, kegiatan budidaya padi ramah lingkungan atau bebas residu. Sekarang dari Kabupaten Indramayu aja kalau nggak salah tahun 2020 kemarin program padi bebas residu udah kurang lebih hampir tiap kecamatan ada 2 kelompok tani yang disupport, dibantu pupuk subsidi pupuk organiknya, benihnya, kemudian pestisidanya. Nah, ini berarti pemerintah juga udah mulai memikirkan program kerja kita masalah pertanian organik ke depan. Nah, ini juga jadi satu pemikiran kita di asosiasi nanti atau di korporasi pelaku utama, pelaku usaha di organik Jawa Barat. Ada 2 program
kita ada visinya untuk pertanian organik di Jawa Barat. Pertama, selain daripada kita nih AP3O ya, untuk saat ini kita sebagai wadah konsultasi dan koordinasi dengan berbagai unsur terkait untuk menunjang perkembangan sektor organik di Jawa Barat. Nah, ini tidak mudah dan perlu kerja keras kita bersama. Insya Allah kalau kita bersatu bersama mempola atau memikirkan tujuan yang sama dengan pergerakan kita tanggung jawab bersama, insya Allah pergerakan organik di Jawa Barat akan jauh lebih berkembang. Dan saya yakin selain daripada misi kita udah sama, visi kita udah sama, kita juga punya moto yang harus kita pahami bersama. Pertama, saya melontarkan atau memberikan satu moto kebersamaan hasil saya koordinasi calling dengan Kang Dedi dari Subang, Ringkasa, Pak Ferdi dari Tasikmalaya, Pak Tommy, Pak Ibu Winda dari Garut, ada dari Pak Hendi juga dari Tasik. Kemudian kita coba koordinasi dengan guru kita di Bapeltan sana, supaya apa? Pergerakan kegiatan korporasi kita ke depan dapat support dari berbagai pihak. Kemudian kita udah tahu arah kemana kita tujuan kita dengan membentuk korporasi nanti di tingkat Jawa Barat. Kita lebih berbicara ke hal bisnisnya, harus dipahami itu. Jadi kita tujuannya kita nanti di korporasi pelaku usaha di kita nanti lebih berbicara soal usaha tani kita, bagaimana mencari terobosan supaya saprodi kita bisa kita dapatkan dengan murah, dengan mudah, menekan biaya produksi kita meningkat. Ini peran kita bersama gitu, peran kita bersama di dalam wadah korporasi. Untuk apa? Ya tujuannya supaya harga jualnya tinggi, mudah, terbuka akses pasarnya, nggak sampai langsung ke ekspor juga. Pemasaran domestiknya aja kita lancarkan dulu bersama, hasil juga otomatis bakal meningkat ya. Tentunya petani juga akan lebih sejahtera. Organik atau beras sehat lebih mahal daripada gabah konvensional. Nah, tujuan kita ke situ. Tujuannya apa? Ya supaya kita petani sejahtera. Insya Allah kita juga mencoba mengkolaborasikan nanti dari para pelaku utama, pelaku usaha organik se-Jawa Barat akan mengkonsep pola tanam, kemudian varietasnya di mana aja yang butuhkan. Kita kerjasamakan langsung dengan buyer, dengan pembeli. Kita yang memfasilitasi atau kita yang menjembatani kepentingan produsen dengan konsumen, yaitu kita selaku petani produksi dan pemasar, buyer yang buat supermarket atau buat ekspor dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, kita juga insya Allah menggandeng lembaga sertifikasi untuk peningkatan atau penyetandaran kualitas beras kita. Kemudian perguruan tinggi kita juga perlu edukasi ekonomi usaha tani kita, bantuan edukasi dari perguruan tinggi, atau kita juga punya lembaga-lembaga diklat di tiap-tiap gapoktan atau kabupaten. Untuk apa? Untuk mengedukasi generasi muda kita di masa yang akan datang, supaya selain daripada lebih mengarah ke perlakuan organik,
lebih sehat kan, tentunya kan gitu ya. Kemudian pemasarannya juga udah kita rintis, kita buka, jejaring usahanya kita udah, tinggal menjalankan. Insya Allah kesejahteraan petani akan lebih cepat terwujud. Kemudian saya sedikit mengulas masalah untuk motivasi aja kita bersama, hasil dari rembugan teman-teman yang mensupport ke asosiasi, baik dari Pak Kadis sendiri, kemudian dari perguruan tinggi, dari lembaga sertifikasi, dari guru kita di Bapeltan yang mensupport kegiatan padi organik di Jawa Barat, dari Balai Benihnya ada, dari yayasan yang mungkin kita akan coba manfaatkan dana-dana CSR pemberdayaannya lebih mengarah ke kegiatan organik kita. Insya Allah kita akan lengkap. Karena di AP3O ini terdiri dari unsur-unsur yang sangat menentukan. Selain daripada kita petani, ada pelaku usaha di bidang saprodi, ada pelaku bisnis di pemasarannya, gabung satu pemikiran, satu tujuan, saling menguntungkan. Kemudian ada keterlibatan kelembagaan pemerintah di dinas, ada dukungan program-program kegiatan yang bisa disinergikan dengan kita. Kemudian lembaga sertifikasi juga mendukung untuk membantu menjaga kualitas organik kita ke depan. Kemudian ada peran juga dari perbankan dan asuransi. Ingat, itu kita juga udah sinergikan, dan insya Allah saya udah menghubungi semuanya. Insya Allah ke depan setelah kita wadah terbentuk, pengurusnya kita ada, kemudian kita legalkan, kita notariskan keberadaan badan hukum asosiasi atau korporasi yang kita lahirkan nanti ke depan. Insya Allah berkah buat petani. Amin ya. Nah ini saya iseng aja kalau Pak Kadis mengatakan saya ke Indramayu datang mencari resep. Ya saya, jadi katanya kira-kira resepnya apa ya supaya produksi meningkat atau istilahnya ada kekompakan supaya bisa cepat terbentuk korporasi di Indramayu aja, satu barang aja, nggak usah langsung berpikir sekabupaten, apalagi se-Jawa Barat. Ya saya jawab resep, Bang. Resep apa bedanya resep dengan resep? Nah, ini juga satu pengertian yang memang sangat luar biasa menurut saya gitu. Saya bilang resep di sini kalau arti orang Sunda, maaf saya belajar ngomong Sunda ya. Saya Indramayu, saya tinggal di Indramayu, saya suruh belajar bahasa Sunda. Resep punya pengertian suka, senang, cinta, atau namanya orang resep-resep katanya, oh ada hobi musik, berarti hobi, bisa diartikan itu. Ini kita ambil sisi positifnya. Saya jauh-jauh dari Lembang, bisa bertahan di Indramayu, bisa mengembangkan pertanian di Indramayu, karena apa coba? Karena resep Kak Istri Abdi, Boko kan? Itu Boko mana mungkin, nah gitu. Jadi coba pola ini kita resapi bersama supaya kita senang dulu, Pak. Kita suka dulu terhadap apa yang akan kita capai, terhadap apa yang akan kita kerjakan. Ada kepuasan batin di diri kita, di mana arti resep ini saya terjemahkan satunya R mengandung pengertian ramah lingkungan, karena gerakan kita adalah pertanian organik. Kemudian ada pertama ya, saya jawab efisiensi dan efektivitas. Kita berpikir di situ nanti. Setelah resep kita ngirit, biaya produksinya dikurangi, efektivitas supaya aplikasinya benar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat guna, ya kan? Dari penggunaan pupuk organik ke depan kita ada pemikiran ke situ, tujuan kita ke situ, atau moto kita ke situ. Kemudian tujuannya apa? Sehat dan
sejahtera. Nah ini tujuan kita. Kita berorganik, menanam padi organik. Tujuan pertama yang tadinya mungkin beda-beda lah ya. Saya yakin beda-beda tujuannya. Ada yang langsung ke bisnisnya, atau langsung karena harganya lebih mahal, atau karena lebih murah saya, atau saya hanya punya pupuknya organik, ya tanam organik aja gitu. Itu tujuan, dan itu benar, nggak bisa dipungkiri. Tapi yang dimaksud dengan dari segi tujuan utamanya kita pengen sehat. Karena apa? Mengkonsumsi beras yang kita hasilkan tidak mengandung racun, bebas residu. Yang kita makan lebih enak, lebih sehat, sejahtera. Benar, untuk menjawab yang tujuan teman-teman yang lain ada, organik mah lebih mahal jualnya, kita lebih keren. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, kemudian kita menyisipkan kedua di sini kita perlu edukasi dan ekonomi. Maksudnya kita juga perlu mengedukasi usaha tani kita yang lebih baik, lebih menguntungkan. Siapa yang nggak senang kalau kita untung? Atau dengan mengkolaborasikan segi edukasi, kita ada pendidikannya, kemudian dari sisi ekonominya juga otomatis kita meningkat. Nah ini mudah-mudahan jadi motivasi kita bersama, moto kita bersama. Selain daripada kita terus berupaya memberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap teman-teman kita masalah skala usaha taninya organik itu lebih menguntungkan, lebih sehat. Kemudian kita juga memberikan pemahaman-pemahaman terhadap generasi muda kita terhadap pendidikan cara bertanam yang baik, pemupukan yang baik, pengendalian hama yang baik, pengairan yang baik, benih yang baik, pokoknya semuanya baik lah gitu. Kita edukasi di situ. Kemudian tujuan berikutnya adalah produktivitas dan pendapatan. Nah ini untuk apa ya? Untuk sejahtera, kepuasan batin. Ya resep itu, benar nggak? Setuju ya? Nah, alhamdulillah. Kalau ini setuju, insya Allah teman-teman yang hadir di sini bahkan secara oret-oretan mau udah saya masukin ketuanya. Insya Allah saya dapat amanah. Udah Pak ya aja katanya untuk periode sekarang mimpin dulu jadi ketua. Terserah Pak ya nanti kepengurusan yang lainnya. Alhamdulillah udah terbentuk. Saya juga koordinasi. Saya tanya dulu jiwa ibadah dan perjuang ketahanan pangan di Jawa Barat ini sampai sejauh mana. Ada yang jawab, aduh ntar Pak saya takutnya repot ya, gimana ya. Udah nggak usah, kita nggak alami aja. Dan alhamdulillah teman-teman yang saya ajak untuk berkolaborasi, bersinergi, yuk, karena tujuan kita sama, pengen sejahtera, petani kita lebih baik, petani kita lebih sehat, usaha kita lebih meningkat. Jadi petani jangan jadi petani berdasi aja. Kalau jadi petani berdasi aja kan bisa aja ya, beli dasi aja, banyak petani dikasih dasi, petani dasi. Tapi yang lebih utama kita kepuasan batin kita dari sisi ekonomi kita bisa meningkat, kemudian kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita. Insya Allah. Sepakat? Amin. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan konsep moto ini bisa masuk di hati semua. Kesusunan pengurus yang siap berkolaborasi membentuk satu wadah forum komunikasi dulu semacam asosiasi. Nanti di Jawa Barat kita punya SK Pembuhan, kita bikin legal hukumnya nanti dengan teman-teman kita kolaborasi. Insya Allah dalam waktu dekat, Pak Pembina, dalam waktu dekat mungkin setelah adanya asosiasi ini, kebersamaan kita duduk bersama memikirkan program kerja ke depan, kemudian tujuan kita udah jadi satu. Insya Allah korporasi
petani organik di Jawa Barat segera terbentuk. Amin. Dan itu aja mungkin untuk sementara. Hari ini kita agendakan acara setelah saya sedikit memberikan paparan ini gambaran secara struktur atau segala macam udah, terutama terhadap pelopor pejuang asosiasi udah kita share, udah bareng-bareng baca semua, mudah-mudahan setuju semua, dan lebih jelasnya lagi nanti kita akan bahas khusus nanti dengan pembina kita di provinsi, ngobrol lagi dengan Kadis, nanti dengan unsur-unsur yang terkait di sini, nanti kita akan sepakat membentuk satu korporasi bersama. Jadi ada sebuah, baik itu koperasi, perusahaan, PT atau apa, ya tergantung nanti kita maunya kemana. Saya yakin itu akan segera terbentuk, dan ini sebagai pemanasan aja. Syukur alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih terhadap bidang penyuluhan di Provinsi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang sudah support terhadap penguatan kelembagaan kelompok tani, Gapoktan, termasuk kita ini wakil-wakil generasi penerus yang akan mencoba berkolaborasi dengan pemerintah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat untuk lebih meningkatkan lagi taraf hidup kita. Selain dari petani berasi, mungkin kita nanti punya nilai ibadah yang lebih baik lagi, ekonomi kita meningkat, kesejahteraan kita cepat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.